Selamat datang di program pembelajaran digital Prodi Gizi Universitas Binawan. Saya Mia Srimiati, dosen Prodi Gizi Universitas Binawan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang confounding factor. Apa yang dimaksud dengan confounding factor? Confounding factor adalah variabel yang mempengaruhi baik variabel independen maupun variabel dependen dalam sebuah penelitian, sehingga menyebabkan hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel tersebut menjadi bias atau tidak valid. Dalam konteks intervensi pangan dan gizi, confounding factor dapat mengaburkan hubungan antara intervensi yang dilakukan dan hasil yang diharapkan, membuat sulit untuk menentukan apakah perubahan yang diamati benar-benar disebabkan oleh intervensi atau faktor lain yang tidak dikendalikan. Apa saja contoh-contoh confounding factor dalam konteks intervensi pangan dan gizi? Pertama, yaitu status sosioekonomi. Dalam sebuah program intervensi untuk meningkatkan asupan gizi melalui distribusi makanan bergizi, status sosioekonomi bisa menjadi confounding factor. Keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi mungkin memiliki akses yang lebih ke makanan sehat lainnya, atau pendidikan tentang gizi, sehingga perbaikan status gizi mereka tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan intervensi. Berikutnya adalah tingkat pendidikan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi melalui penyuluhan mungkin terpengaruh oleh tingkat pendidikan peserta. Peserta dengan pendidikan lebih tinggi mungkin lebih mampu memahami dan menerapkan informasi gizi yang diberikan. Sementara mereka yang memiliki pendidikan rendah mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama dari program tersebut. Yang ketiga adalah akses terhadap layanan kesehatan. Akses yang berbeda ke layanan kesehatan dapat mempengaruhi hasil intervensi gizi. Misalnya, dalam program suplementasi mikronutrien, anak-anak yang memiliki akses rutin ke layanan kesehatan mungkin menunjukkan perbaikan yang lebih besar dalam status gizi karena mereka juga menerima perawatan kesehatan lainnya. Kebiasaan makan dan gaya hidup. Kebiasaan makan yang sudah ada dan gaya hidup, misalnya tingkat aktivitas fisik, dapat mempengaruhi hasil dari intervensi gizi. Jika tidak dikendalikan, faktor-faktor ini dapat menyebabkan hasil yang bias dalam menilai efektivitas program. Lalu, bagaimana dampak confounding factor terhadap hasil intervensi? Yang pertama, bisa terjadi bias dalam estimasi efek. Kedua, bisa terjadi penurunan validitas. Yang ketiga, bisa mengarah pada pembuatan kesimpulan yang salah. Dan yang terakhir adalah dapat berdampak terhadap implikasi kebijakan dan praktik. Karena hasil yang bias akibat confounding factor bisa mempengaruhi keputusan kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat. Kebijakan yang didasarkan pada bukti yang tidak valid mungkin tidak memberikan manfaat yang diharapkan, atau bahkan dapat menyebabkan kerugian. Metode untuk mengidentifikasi confounding factor yaitu dengan cara literatur review atau dapat juga dilakukan dengan pengalaman di lapangan. Ada atau tidaknya confounding factor dalam sebuah intervensi dapat dilihat dari tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, adanya hubungan tidak linier. Jika hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak linier atau tidak sesuai dengan hipotesis awal, bisa jadi ada confounding factor. Misalnya, jika distribusi makanan bergizi seharusnya meningkatkan status gizi, tetapi data menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau bahkan terjadi penurunan di beberapa kelompok. Hal ini mungkin disebabkan oleh confounding factor. Yang kedua, adanya perubahan yang tidak diharapkan. Misalnya, jika terdapat peningkatan status gizi yang signifikan pada kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi,
hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil. Yang ketiga, adanya variabilitas tinggi dalam data. Contohnya, jika hasil intervensi menunjukkan perbedaan besar antara subkelompok, misalnya berdasarkan lokasi atau waktu, hal ini mungkin menunjukkan confounding factor yang tidak terdeteksi. Untuk mendeteksi confounding factor dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan analisis statistik sederhana, yaitu menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi untuk mengidentifikasi potensi confounding factor. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara stratifikasi, yaitu memecah data menjadi strata berdasarkan variabel potensial confounder dan menganalisis hasil dalam setiap strata. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan analisis multivariat, yaitu dengan menggunakan model statistik yang lebih kompleks, misalnya regresi berganda, untuk mengontrol beberapa variabel sekaligus. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan cara matching, yaitu dengan menyamakan kelompok intervensi dan kontrol berdasarkan variabel potensial confounder untuk mengurangi bias. Kemudian, kapan program intervensi pangan dan gizi dapat dikatakan berhasil? Yaitu ketika program tersebut memenuhi indikator seperti penurunan prevalensi malnutrisi atau terjadinya peningkatan asupan gizi. Dapat juga dikatakan berhasil ketika terjadi perubahan indikator biokimia pada subjek atau adanya peningkatan pengetahuan dan perilaku gizi, serta adanya penurunan insiden penyakit terkait gizi. Confounding factor dapat menentukan keberhasilan indikator dengan cara mengaburkan hubungan sebab akibat, menyebabkan kesalahan estimasi, dan mempengaruhi validitas kesimpulan. Lalu bagaimana cara mengukur dan memantau indikator keberhasilan? Pertama, dapat dilakukan dengan survei gizi dan diet, yaitu menggunakan survei diet harian, recall 24 jam, dan kuesioner frekuensi makanan untuk mengumpulkan data tentang pola makan dan asupan gizi. Kedua, dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri, yaitu dengan mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan indeks massa tubuh untuk menilai status gizi. Ketiga, dapat dilakukan dengan tes laboratorium biokimia, yaitu dengan menggunakan tes darah dan urin untuk mengukur indikator biokimia seperti kadar hemoglobin, zat besi, dan vitamin. Keempat, dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan perilaku gizi untuk menilai perubahan dalam pengetahuan dan perilaku gizi peserta. Yang terakhir dapat dilakukan dengan analisis data kesehatan masyarakat, menggunakan data dari fasilitas kesehatan survei nasional atau database kesehatan untuk mengukur perubahan dalam insiden penyakit terkait gizi. Mari kita lihat contoh kasusnya. Ada sebuah penelitian tentang suplementasi zat besi pada anak-anak di daerah endemik anemia. Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengontrol variabel seperti status sosioekonomi dan pendidikan ibu. Pada bagian hasil, setelah mengontrol confounding factor, ditemukan bahwa suplementasi zat besi memang signifikan untuk menurunkan prevalensi anemia. Dengan demikian, menggunakan analisis regresi membantu memastikan bahwa hasil yang diamati bukan disebabkan oleh variabel lain. Bagaimana aplikasi dalam perencanaan pangan intervensi? Integrasi hasil analisis confounding factor ke dalam perencanaan intervensi menggabungkan temuan dari analisis confounding factor ke dalam desain dan implementasi intervensi untuk memastikan hasil yang lebih valid. Contohnya adalah pada program distribusi suplementasi gizi pada ibu hamil. Kita dapat menggunakan survei awal untuk mengidentifikasi confounding factor, seperti usia, paritas, dan status gizi awal. Pada saat melakukan randomisasi, alokasikan peserta secara acak ke dalam kelompok yang menerima suplemen dan kelompok kontrol. Dan pada saat monitoring, dapat dilakukan evaluasi berkala
untuk memastikan tidak ada confounding factor yang mempengaruhi hasil. Kesimpulan dari topik ini yaitu, confounding factor adalah variabel yang mengaburkan hubungan antara intervensi dan hasil yang diinginkan yang nantinya akan mempengaruhi validitas hasil program intervensi pangan dan gizi. Kemudian, teknis analisis seperti regresi dan stratifikasi serta metode pengendalian seperti randomisasi dan matching adalah kunci untuk mengelola confounding factor, sehingga dapat memastikan hasil yang akurat dan valid. Kemudian, integrasi analisis confounding factor dalam perencanaan dan evaluasi intervensi akan membantu dalam mendesain program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah kesadaran dan ketelitian dalam mengidentifikasi confounding factor, serta komitmen untuk terus belajar dan memperbaharui pengetahuan adalah esensial untuk keberhasilan dan efektivitas program intervensi pangan dan gizi. Demikian paparan penjelasan tentang confounding factor. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Digital Prodi Gizi Universitas Binawan dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.